Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Jadi kali ini gue bakalan ngebahas buat kalian yang free to play, kesalahan apa saja Pak yang biasa kalian lakukan di game Viking Rise ini. Utamanya untuk kalian yang free to play dan ingin menikmati game ini sampai akhir. Apa sajakah itu? Mari kita mulai. Oke, kali ini gue bakalan lebih rinci untuk kalian mengenai siapa itu free to play. Jadi bagi sebagian orang banyak beranggapan free to play itu adalah orang-orang yang tidak top up sama sekali. Itu adalah anggapannya. Dan jenis free to play itu ada dua. Yang pertama adalah tipikal orang yang ingin memainkan game ini sekedar untuk hiburan. Jadi dia tidak ada dorongan untuk berkompetisi, dia hanya ingin bertani dan ya mungkin hanya quest-quest kecil lalu dia ikuti saja. Ya intinya dia tidak ada rencana untuk memainkan game ini untuk jangka panjang, apalagi untuk main selama 1 tahun. Lalu tipe kedua itu adalah F2P, tapi dia punya pandangan untuk memainkan game ini lebih lama. Dan biasanya itu bakalan sampai lebih dari 1 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena game ini pada akhirnya adalah sebuah project besar yang dimulai dari nol dan maksimal nanti bakalan kalian ketahui di 1 tahun ke depan. Dan free to play tipe yang kedua ini otomatis dia adalah orang-orang yang memiliki jiwa kompetisi, jiwa kompetitif untuk melawan orang-orang yang ada atau player yang ada di game Viking Rise ini. Jadi tidak hanya sekedar hiburan bertani ala apa ya, ala game permainan pertanian apa Harvest Moon mungkin ya, ala permainan Harvest Moon, tapi dia memainkan game ini untuk benar-benar ya melakukan kegiatan yang ada di game ini. Jadi tidak hanya bertani tapi kita juga bertarung. Dan untuk membuat akun yang sekiranya itu bagus itu butuh proses jika kalian menggunakan free to play. Jadi singkatnya free to play itu bukan pemainnya menurut gua, tapi lebih ke caranya. Jadi free to play itu bagaimana cara seseorang untuk menyelesaikan masalah yang ada di game. Jadi kalau masalah di game Viking Rise ini kan ada dua pemecahannya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan cara free to play berarti kalian hanya mengandalkan event atau apapun yang ada di game ini. Tapi buat kalian yang ingin lebih cepat maka ada cara kedua. Cara keduanya adalah pay to win atau bisa dibilang kalian harus top up seperti itu. Jadi predikat pay to win atau free to play itu lebih ke cara kalian untuk mendapatkan sesuatu. Jadi bukan label ke orangnya ya, tapi label ke caranya. Itu yang perlu kalian pahami. Jadi jangan bilang lagi gua player free to play bang, gua player pay to win bang. Kalau dalam artian playernya, gua nggak setuju. Dalam artian player itu macam-macam. Ada yang caranya dengan tadi free to play, ada yang caranya dengan dengan pay to win. Jadi pay to win dan free to play itu caranya player ya gimana player itu memutuskan dia mau ngambil jalur yang mana.
seperti itu. Jadi menurut gua mau kalian free to play kayak pay to win kayak itu kebijakan kalian sebagai player, karena yang tadi itu hanya cara kalian untuk mendapatkannya. Pengen dapat hero yang bagus, pengen cepat ya pay to win. Bisa dengan cara free to play, bisa, tapi perlu sabar. Oke? Di situ. Jadi kuncinya sudah jelas ya perbedaannya. Kalau pay to win itu adalah cara cepat, singkat, dan tidak memerlukan waktu yang lama. Tapi kalau kalian menggunakan cara free to play berarti kalian perlu waktu yang cukup lama. Dan itu yang terjadi di pembangunan akun sehingga akun itu menjadi akun yang layak. Kalau misalkan akunnya pengen cepat bagus, berarti ya pakai pay to win. Kalau kalian pengen yang cepat, yang butuh sebulan tapi langsung naiknya 100 juta, misal kayak gitu ya. Itu dengan cara pay to win benar. Tapi kalau misalkan butuh dapat 100 juta dan kalian main 1 tahun, itu bukan pay to win kawan. Itu adalah hasil jerih payah kalian menggunakan cara apapun yang bisa kalian tempuh. Ya, itu yang membedakan. Jadi kalau misalkan ingin waktu, ya kalian harus bayar waktu yang sesuai. Jadi misalkan player pay to win bisa sampai bukan player pay to win ya patokannya. Misalkan player free to play atau orang yang mayoritas menggunakan cara free to play untuk mendapatkan 100 juta power itu butuh 1 tahun, maka bagaimana cara pay to win untuk dapat 100 juta juga powernya biar lebih cepat? Iya, dia harus menghabiskan uang yang sebanding dengan waktu yang ingin dia percepat. Waktu yang ingin dia percepat adalah waktu 1 tahun. Berarti uang yang perlu dihabiskan berapa? Ya tinggal kalkulasi. Tinggal dikalkulasi sendiri saja butuhnya berapa. Dan untuk yang free to play, apakah free to play bisa dengan cukup 1 tahun bisa sampai 100 juta? Sangat bisa. Tapi dengan catatan dia harus membuat planningnya dari awal. Kalau dia pakai cara tipe pemain yang pertama ya, yang cuman pengen hiburan, terus tengahan baru dia pakai tipe pemain yang kedua yang kompetisi. Itu nggak mungkin setahun bisa dapat 100 juta ya, karena memang banyak faktornya dan banyak hal yang perlu kalian perhatikan. Nah, ini adalah rangkuman kesalahan apa saja sih yang biasa kalian gunakan bagi yang memakai cara free to play dalam memainkan game Viking Rise ini. Gua rangkum saja ya. Mari kita mulai dari yang pertama kesalahan. Jadi di sini kondisinya adalah gua sudah mau menyelesaikan KVK 3. Di mana KVK 3 itu sekarang kurang dari 11 hari ya. KVK 3 selesai. Dan ini adalah masuk di season ketiga. Jadi season ketiga ini transisi sebelum kita masuk yang ke namanya Season of Conquest atau SOC atau season 4 ya. Jadi karena familiarnya adalah season 4 bakalan gua lebih ke season 4 setelah ini pembahasannya. Sebelum kita masuk ke season 4, maka season 3 ini adalah titik evaluasi buat kalian yang free to play. Apakah cara permainan kalian selama 1 tahun itu benar atau tidak? Karena di usia When will my ship akun be gua yang repaired? sekarang ini usianya sekitar berapa ya? Belum di usia 359 hari, berarti hampir 1 tahun ya, permainan gua di game ini, itu banyak sekali yang sudah dilalui dan itu hampir 1 tahun. Jadi buat kalian yang ngerasa kayak, "Lama banget sih 1 tahun," enggak kok. Ketika kalian mengikuti game ini, kalian bakalan
nggak berasa itu waktu 1 tahun itu nggak berasa. Jadi tahu-tahu udah hampir 1 tahun aja. Kayak gue juga gitu. Jadi selama ada waktu, selama ada keinginan emang untuk memainkan game ini dengan cara berkompetisi dengan player yang lain, maka saat itulah kalian harus membuat planning dan planning jangka panjangnya untuk jangka 1 tahun. Oke, jadi bisa dibilang season 3 itu adalah titik evaluasi untuk kalian yang free to play selama 1 tahun kalian membangun akun kalian itu sudah layak atau tidak. Oke, yang pertama yaitu kita di bagian hero. Kenapa hero itu penting sebagai acuan? Karena banyak banget dari kalian yang hampir 1 tahun tapi kok hero awakeningnya bisa dihitung dengan jari ya. Maksudnya paling banyak itu cuman 2. Yang gua tahu sering banget itu cuman 2. Bahkan ada yang memainkan game ini 1 tahun tapi yang awakening cuman 1. Kesalahannya di mana kok bisa seperti itu gitu ya. Ini tanpa kita memasukkan yang namanya hero collapse. Hero Well, that's my collapse yang signature, Fred. dibuat contohnya si On my Harald way, my friend. dan juga Leif Erikson yang memang keduanya sudah awakening ini gua kecualikan. Tapi dalam waktu 1 tahun kalian harusnya sudah bisa mengawakeningkan 4 hero. Bukan cuman 1 atau 2 tapi 4 hero awakening. Jadi kalau misalkan kalian dalam waktu 1 tahun ternyata cuman baru 2 yang awakening, ini perlu dipertanyakan bagaimana progres kalian dalam mengawakenkan hero. Jadi kesalahan pertama yang sering terjadi yaitu adalah membiarkan kalian project hero tersebut ke jumlah star yang nanggung. Contoh paling sering itu adalah kalian membuat hero yang kalian build pertama, misalkan di awal itu ada Verdandi dan Arthur. Kalian sudah milih Verdandi misal. Tapi kalian nggak bisa menyelesaikannya sampai awakening, tapi malah berhenti di bintang 5 atau bintang 6. Dan itu adalah kesalahan yang cukup fatal ya. Karena kalau misalkan kita ingin berhitung-hitung, kalian dari bintang 1, 2, 3, 4 nih ya, 4, itu kalian menghabiskan sekitar 600 shot. Berarti sudah separuhnya ya. Nah, kenapa orang-orang pada berhenti banyakkan hero-nya itu di bintang 5 atau bintang 6? Itu karena bintang 5 dan bintang 6 jika ditotal itu keseluruhannya sekitar 600 lebih. Tepatnya sekitar 690-an ya. Kalau di core 5 dan di core 6 kalian tidak diselesaikan sama sekali. Jadi mayoritas pasti berhentinya itu di bintang 4 max. Terus banyak banget hero-hero di bintang 4 max. Di hero lagi ganti hero bintang 4 max. Itu nggak ada gunanya kawan ketika kalian ada di kingdom-kingdom yang semakin tua. Di season-season yang semakin tua. Jadi solusinya apa? Ya kalian kalau misalkan sudah membuat project contoh gue pengen mengawakeningkan Verdandi, maka buatlah Verdandi itu sampai maksimal, sampai awakening. Jangan biarkan dia hanya berhenti di bintang 5 atau bintang 6 awal. Itu jangan dibiarkan. Karena sekali kalian biarkan hero tersebut terbengkalai, maka kalian bakalan terbiasa untuk membuat hero-hero semacam tersebut. Hero-hero yang kayak masih bintang 4, bintang 4, bintang 4 lagi, bintang 5, bintang 4 lagi, bintang 5, gitu aja terus. Jadi eh, total hero-hero kalian yang awakening dengan yang tidak pasti mayoritas ada di bintang 5 atau 6. Tidak awakening ya, tapi ada di bintang 5 dan bintang 6. Cek sendiri aja. Jadi akun kalian mayoritas banyakkan yang
awakening, atau banyakan yang cuma nyampe bintang 5, bintang 6, bintang 5, bintang 6, tapi nggak awakening sama sekali. Itu pasti kalian temui di akun 1 tahun, tapi yang awakening baru 1 atau cuman 2. Pasti mayoritas hero-hero kalian itu mentok di angka bintang 5, bintang 4. Paling sering itu bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 4, bintang 5, bintang 6. Bintang 5 dan 6 itu mayoritas di akun-akun yang jika sudah 1 tahun tapi tidak memiliki hero yang layak. Itu. Jadi kesalahannya adalah menggunakan syarat universal bukan pada tempatnya. Karena banyak kan mereka itu hanya mengandalkan yang namanya VR, Viking Rider. Jadi menurut mereka untuk mengawakening hero terbaik itu adalah melalui Viking Rider. Tapi kalau misalkan di season 1, 2 itu cara lewat Viking Rider atau VR itu memang layak. Bisa kalian untuk mengejar awakening dengan fokus di bagian 2 hal ini. Tapi mulai masuk ke season 3, SX dan seterusnya, kalian jangan terlalu terpaku dengan VR, tapi kalian gunakan yang namanya syarat universal. Contoh di sini saja, gue mulai project baru gua untuk season 3-nya hero itu adalah infantry atau margit. Gua nggak make cukup yang sebelumnya Leandra season 3 gue udah cukup awakening. Tapi gue bakalan buat project baru lagi yaitu Margit Awakening. Dan sekarang Margit sudah bintang 4. Lalu untuk sampai ke bintang 6 dan Awakening dia masih butuh sekitar 800 shard lagi. Tapi ini bintang 4 KVK selesai, ini udah selesai. Bintang 4 dan masuk ke bintang 5. Bagaimana bisa selesai cepat? Yaitu adalah tadi gunakan syarat universal. Jadi syarat universal dari season 1, 2, dan 3 itu bisa kalian gunakan di sesuai seasonnya. Maka bijaklah dalam penggunaan syarat universal. Syarat universal selalu berikan kepada hero yang kalian sudah buat projectnya untuk awakening. Lalu bagaimana Bang tentang syarat universal XX atau yang ada di season 4 nanti? Nah, untuk season XX juga sama. Kalian harus bijak untuk memilih hero mana yang bakalan mewarisi syarat universal. Jangan diberikan ke semua hero. Karena kalau kalian berikan ke semua hero, ya kalian untuk mendapatkan hero awakening itu lebih sulit. Karena kenyataannya banyak kan orang yang mengawakeningkan hero-nya itu mayoritas menggunakan syarat universal ketimbang dari eventnya sendiri. Karena Margit itu eventnya adalah Eternal Will dan gua sampai bintang 4 itu bukan karena Eternal Will, tapi dibantu dengan syarat universal. Otomatis nanti mau awakening juga dibantu dengan syarat universal. Maka yang perlu kalian bijak adalah penggunaan syarat universal. Oke, itu adalah kesalahan pertama yang sering dilakukan oleh pemain F2P. Terlalu banyak hero yang tidak jelas, bukan difokuskan ke hero tertentu yang kalian inginkan awakening. Dan kalau pengen awakening ya silahkan pilih yang sesuai dengan role yang kalian inginkan. Tata cara role-nya sudah pernah gua buat videonya. Jadi tinggal kalian cek di playlist semua lengkap. Kalau misalkan pengen lebih singkatnya lagi, ya kalian tinggal beli buku panduan yang sudah gua buat. Cek linknya ada di deskripsi juga. Oke, itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua adalah di bagian equipment. Jadi kesalahan kedua kenapa gue bilang ada di equipment? Karena orang-orang itu sepertinya gue ambil contoh. Orang-orang mulai masuk ke season 3 itu beranggapan bahwasanya paling bagus itu di ini equipment blast. Jadi dia melupakan yang namanya equipment monster. Padahal equipment monster ini untuk kalian yang free to play itu menghemat
jangkauan yang kalian butuhkan. Menghematnya gimana gitu? Seharusnya untuk dapat kualifikasi yang bagus dalam satu hero tertentu, gunakan item atau equipment yang sama. Di sini gua 2 monster tingkat emas ya equipmentnya, dan 2 monster equipment blessed yang tingkat epic. Nah, 2 hal ini di stat tertentu dia di tingkat yang sama. Di sama-sama contoh attack di sini 13,25% dan di sini 13,25%, tapi perbedaannya di stat-stat yang lain gitu ya. Tapi itu bisa gue jelaskan kenapa kalian perlu tetap fokus yang namanya ke equipment monster sampai tingkat emas, dan itu dimulai dari awal kalian bermainkan game ini. Kalian harus sudah mulai mengumpulkan jenis-jenis equipment yang kalian perlukan untuk hero role kalian, utamanya di bagian senjata dan juga di bagian armor. Karena 2 ini itu yang sampai season ketiga itu sulit untuk digantikan dengan equipment blessed. Karena kenapa? Kalau misalkan ini 2 juga dibuat dengan equipment blessed atau bisa dibilang full equipment blessed, itu hanya membebani ke kalian yang free to play. Hasilnya tidak bakalan maksimal. Lebih baik kalian memaksimalkan yang ada ketimbang dengan cara seperti itu. Memaksimalkan yang ada itu seperti apa? Ya double kayak gini. Jadi setengahnya itu monster, setengahnya itu blessed. Do Di you sebelah hear juga that? sama, The dead are setengahnya itu begging for monster, setengahnya mercy. itu blessed. Jadi seandainya gue pengen satu hero full blessed bisa aja. Dan alasannya kenapa gue cuman blessed milih helm dengan sepatu itu bisa dilihat di sini ya. Penjelasannya ada di bagian equipmentnya itu sendiri. Di sini kita bisa lihat equipment ya. Ini equipment dari yang warna abu-abu terus ke yang hijau terus ke yang biru. Ini tidak ada perubahan yang signifikan. Baru ada ketika masuk ke equipmentnya epic. Jadi kalian bisa lihat di sini ada penambahan 2 stat. Dan di bawah juga ada penambahan stat baru, bawah juga ada penambahan stat baru. Jadi stat baru yang spesial itu baru muncul di equipment epic. Makanya banyak orang itu memilih untuk equipment epic full blast dalam satu hero. Buat yang free to play pengen kayak gitu itu kan sulit gitu ya. Bisa tapi sulit kalau menggunakan cara free to play. Bagaimana caranya untuk menghematnya tadi? Membagi antara equipment monster dengan equipment blast. Dan di equipment blast yang bagus itu cuman ya kita lihat ya. Bisa lihat senjata itu cuman ada di bagian attack doang. Di sini sisanya adalah versi stat spesialnya. Terus kalau di armor itu cuman di stat HP doang, sisanya di stat spesial. Nah, maka karena kita sudah tahu nih armor dan senjata itu statnya cuma satu yang benar-benar dikembangkan, attack dan HP. Berbeda dengan helmnya. Di helmnya itu ada attack, defense dan HP. Sedangkan di celananya atau sepatunya ya bisa dibilang itu ada attack, defense, baru nanti masuk ke stat spesial. Stat spesial itu seperti damage counter, ada damage serangan dasar, pengurangan damage, tingkatkan damage, itu adalah stat spesial yang ada di equipment blast. Ya, jadi jelas kenapa senjata dan armor itu tidak kita prioritaskan terlebih dahulu karena isinya cuma tadi tingkatkan HP saja atau tingkatkan attack saja. Dan itu bisa ditutupi dengan equipment monster di tingkat emas. Karena equipment monster tingkat emas senjatanya bisa kita lihat ya. Untuk yang tadi gua archer itu
attack-nya ini sama dengan yang epic 13,25%. Jadi itu hemat banget kan gitu ya. Yang fokus di attack, malah dia senjatanya ada bonus untuk peningkatan defense dan kecepatan berbaris. Maka senjata tetap lebih baik menggunakan monster dulu. Ini kita sudah menghemat satu equipment blast ya. Kita sudah menghemat satu equipment blast. Terus di bagian armor, di armor kita bisa lihat itu ada peningkatan attack lagi, dan itu 13,5%. Dan ini menghemat yang namanya apa? Equipment blast lagi. Jadi secara nggak langsung dengan kita membuat equipment seperti ini ya, campuran dari equipment monster dengan epic, dengan kombinasi seperti ini, emas dan epic ini, itu sama seperti kalian menggunakan full equipment blast yang epic. Karena start attack-nya sama di 13,25%. Ini juga sama di 13,25%. Seandainya diubah dengan equipment blast, ini bakalan jadi start HP dan start spesial. Start attack dengan start spesial. Jadi buat apa gitu. Jadi dua ini lebih baik kita gunakan monster dulu untuk menghemat, tapi kita maksimalkan equipment blast-nya itu ada di bagian helm ini ya, dan juga di bagian sepatunya. Ini yang kita perlu maksimalkan. Makanya di sini gua punya 4 equipment blast tingkat epic di KVK 3, itu hanya di bagian helm dan juga di bagian sepatu. Di dua hero ya. Jadi seandainya gue pengen bikin satu hero full equipment blast itu sangat mungkin. Tapi gue pengennya cuman fokus di sepatu dan helmnya. Di sepatu dan helmnya gitu hasilnya ya. Dan ini nanti di KVK 4 gue usahakan untuk sampai emas. Nah, itu dia yang perlu kalian perbaiki dari yang namanya kesalahan equipment. Itu sama seperti hero, kalian harus fokus, kalian harus menentukan mana nih yang equipment yang pantas untuk kalian fokuskan sampai selesai. Targetnya apa? Targetnya sampai ke emas. Jangan buat equipment itu setengah-setengah gitu. Ketika kalian membuatnya cuman sampai epic doang, maka kalian bakalan jadi epic abadi. Nggak pernah jadi equipment legend. Jadi ketika kalian sudah membuat suatu equipment sampai legend, gue yakin kalian bakalan lebih mudah untuk mencapai level yang sama. Karena di sini gue sering banget mulai lihat di bagian equipment di arena ya utamanya, kayaknya istilahnya itu mereka yang free to play, mungkin free to play atau sedikit mengeluarkan uang. Nah contoh di sini walaupun gua kalah nggak masalah. Tuh ada yang nyampe full legend full equipment blast ya, ini full equipment blast tapi dimulai dari warna biru saja. Terus nanti epic. Ini kan sayang gitu ketika kalian punya uang tapi dibikin kayak gini. Seandainya nggak dibikin kayak gini, kalian bisa mungkin untuk mendapatkan equipment tingkat emas terlebih dahulu. Walaupun di equipment yang lain belum. Jadi contoh di orang ini dia fokus di roll pigment saja yang ada equipment blast-nya. Bahkan dia usahakan kayaknya sampai equipment blast yang full ya. Terus di sini juga ada yang versi yang lain. Yang menurut gua dia mengeluarkan uang itu cukup lumayan banyak sih. Seandainya bisa difokuskan dia bisa lebih baik. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya. Dia sudah mulai jeli. Nah, di sini kita lihat dia menggunakan cara yang sama, fokus untuk beberapa equipment saja. Tapi di sini dia sudah ke senjatanya juga. Seandainya enggak ya itu bisa lebih baik juga. Intinya bakalan sering kalian menemukan yang nanti biru-biru semua atau hijau-hijau semua di bagian arena utamanya, biar kalian tahu
tipikal mana sih yang free to play, mana yang sedikit mengeluarkan uang. Oke, nanti kita lanjut di season part keduanya karena ini udah cukup lama. Itu baru pembahasan 2 kesalahannya saja. Selainnya nanti gua buat lagi video terpisah. Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe-nya. Salam Viking dan bye.